Halo Gadgeters, tahun 2020 boleh jadi tahun yang akan selalu kita kenang sebagai salah satu tahun yang terkelam di dalam hidup kita. Apalagi kalau bukan gara-gara COVID-19. Tapi hal ini tidak menjadi alasan buat semua brand smartphone untuk rehat. Justru mereka tanpa hentinya menggempur pasar dengan berbagai smartphone di hampir semua segmen. Kami sendiri nggak ingat udah berapa banyak smartphone yang udah kami ulas di tahun ini. Tapi perlu dicatat, ada beberapa smartphone yang kami rasa stand out dan layak mendapatkan award ini. Ini bukan penilaian objektif absolut ya, ini adalah penilaian subjektif dari berbagai HP yang sudah kami pernah coba. Berikut smartphones yang paling berkesan bagi kami di tahun 2020. Smartphone terbaik budget mepet. Mungkin kalian mengharapkan kami include handphone dengan budget di bawah 2 juta. Sejujurnya ya kami nggak terlalu banyak mencoba di rentang harga segitu. Dan merasa untuk mendapatkan experience smartphone yang baik, gini, cobalah untuk membeli yang harganya 2 juta ke atas. Realme Narzo yang rilis di pertengahan tahun bisa jadi opsi yang sangat tepat. Storage gede 128GB, prosesor mid-range yang galak G90T, dan layar hole punch Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Harga di marketplace online tuh sekarang udah ada yang jual 2,6 juta. Best mid-range, HP mid-range terbaik yang bisa dibeli. Untuk kategori ini ada 2 HP yang layak mendapat title. Dua-duanya masuk karena value-nya yang luar biasa. Yang pertama apalagi kalau bukan Poco X3 NFC. Prosesor mid-range Qualcomm tertinggi nomor 2 di Indonesia, layar 120Hz, stereo speaker, baterainya jumbo, charger 33W, dan vibration motor yang bagus. Harga resminya 3.600.000. Sayangnya sulit sekali mencari yang ready stock dengan harga segitu. Ujung-ujungnya harus membayar lebih mahal kalau mau langsung hands-on. Kelangkaan itu pula lah yang menjadikan handphone kedua ini masuk ke awards kami. Realme 7 Pro, handphone mid-range yang membawa fitur flagship ke level harga yang masuk akal dan bisa dinikmati semua kalangan. Dengan launch price di bawah 5 juta, kita dapat charger 65W yang biasanya ada di handphone flagship belasan juta. Fitur-fitur lainnya juga gak kalah bagus ya, ada layar OLED, stereo speaker, dan prosesor Snapdragon 720G. Kerennya lagi di marketplace online, ini tuh justru berbanding terbalik dengan Poco X3 NFC yang malah lebih mahal ready stocknya dari semestinya. Realme 7 Pro justru bisa dibeli dengan harga 4 juta saja. Best premium mid-range. Ya, kami tahu harga 10 juta untuk sebuah HP dengan prosesor Snapdragon 765G itu nggak masuk di akal. Tapi perlu dicatat, Vivo X50 Pro membawa inovasi kamera dengan stabilisasi gimbal dengan hasil foto dan video yang bagus juga. Biasanya yang begini-begini itu selalu muncul di kelas flagship terlebih dahulu. Nggak cuman itu, overall package-nya juga bagus. Yang paling notable adalah build quality-nya yang sangat premium. Harganya menurut kami nggak lebay ya, karena emang di Cina sendiri harganya berada di kisaran yang sama. Perlu nyali untuk bawa barang ini masuk ke Indonesia. Smartphone terbadak, apalagi kalau bukan Galaxy M51. Kapasitas baterainya 7000 mAh, terbesar untuk handphone mainstream. Handphone ini tuh baterainya paling susah kami habisin di tahun 2020 ini. Easily masa pakainya bisa mencapai 3 hari dengan pemakaian medium to heavy use. Nggak ada lawan. Smartphone speaker terbaik. Singkat aja, kalau kalian belum nonton video Lenovo Legion Phone kami, coba ditonton dan dengerin bagian tes speakernya. Nampol luar biasa. Best compact phone. Kalau ada satu handphone yang super nyaman digenggam dan enak buat dikendalikan dengan satu tangan tanpa mengorbankan spek, jawabannya ya adalah Xperia 5 Mark II. Bahkan itu adalah better deal daripada Xperia One Mark II. Kalau iPhone SE tuh bentuknya nggak kekinian, terus juga Pixel 5 dan 4a kemahalan untuk speknya, sedangkan iPhone 12 mini layarnya sayangnya belum high refresh rate.
Inovasi terbaik. HP dengan inovasi yang benar-benar baru, belum pernah kita lihat sebelumnya dan sudah dijual secara umum. Apa coba? ZTE Axon 20 5G. HP dengan teknologi kamera di bawah layar atau underscreen. Ya, kami tahu kekurangan teknologi ini masih banyak seperti yang udah kami sebutkan di video ulasannya. Tapi HP ini memberikan kita feel akan seperti apa HP flagship di tahun-tahun yang akan datang. Best Special Edition Phone. Dari sekian banyak handphone edisi spesial di tahun 2020 yang kami udah bahas, OnePlus 80 Cyberpunk adalah yang paling berkesan. Kenapa? Satu alasannya, niat banget. Hampir seluruh aspek dari handphone ini dipikirkan secara matang dengan baik, sesuai tema yang diangkat. Dimulai dari box yang berlayer-layer dan terkonsep, terus juga collectibles yang banyak dikasih, desain handset yang khas, sampai pilihan tema di skin OS-nya. Keren banget. Smartphone termewah, HP yang tongkrongannya paling mewah, iPhone 12 Pro. Dengan desain boxy dan frame yang flat total, ditandem dengan lapisan stainless steel yang berkilau, dan size yang tergolong compact, plus pilihan warna graphite dan Pacific Blue-nya yang memukau, rasanya sulit ditandingi. Setidaknya menurut selera kami berdua. Kenapa nggak yang Pro Max? Ya karena handling 12 Pro lebih nyaman di tangan, jadi untuk beauty nggak pain-pain banget lah ya. Smartphone ter-underrated. Menurut kami, Oppo Find X2 Pro adalah sebuah smartphone dengan spek yang pol, yang sering kali diabaikan orang. Alasannya karena harga dan brand. Menurut kami nggak ada yang salah dari keduanya, karena pada saat dirilis nggak ada handphone flagship yang lebih layak dihargai belasan juta dibanding Find X2 Pro. Handphone dengan Snapdragon 865 pertama di Indonesia, charger 65 watt, storage 512 GB, layar QHD 120 Hz, kemampuan fotografi yang gokil, dan build quality yang super premium. Di sisi lain, perbaikan yang dibawa dari Find X sangat fenomenal. FYI, sampai saat ini handphone ini belum dijual dan masih kami pakai sebagai secondary phone. Smartphone khusus Sultan, bukan Pixel 5 loh ya. Kalau kalian duitnya udah berlebih, lalu butuh status sosial, terus nggak pengen punya HP yang sama kayak orang-orang, tanpa mengenyampingkan kualitas, jangan ragu beli Galaxy Fold 2. 34 juta coy, HP resmi paling mahal saat ini di Indonesia. Nggak cuman gengsi yang kalian dapat, inovasi smartphone layar lipat terbaik pun akan kalian miliki. Gaming phone terbaik. Kami udah nyobain banyak handphone gaming tahun ini. Legion, Red Magic, Black Shark, iQOO, ROG. Di antara semuanya yang menawarkan experience gaming terbaik dan terlengkap dengan harga yang top, ya kan, adalah Asus ROG Phone 3. Tapi ada catatan penting yang berhubungan dengan display problem. Ada color tint pada refresh rate tinggi, dan juga black crash problem yang setahu kami sampai saat ini belum diberesin. Dengan masalah itu pun, ROG Phone 3 masih menjadi gaming smartphone yang paling komplit saat ini. Best Camera Phone. Tahun 2020 menurut kami ada 3 HP dengan kualitas kamera terbaik. iPhone 12 Pro Max, Galaxy Note 20 Ultra, dan P40 Pro Plus. Kalau disuruh pilih salah satu, sangat sulit untuk mencari HP flagship mana yang paling keren kualitas kameranya. Karena masing-masing punya kelebihan spesifik dan nggak ada satu area pun di mana mereka fail. iPhone videonya gokil, P40 Pro Plus fotografinya luar biasa, terus Note 20 Ultra well balanced. Smartphone terbaik yang mungkin kalian nggak bakal beli, mungkin kalian udah tahu jawabannya, Huawei P40 Pro Plus. Kalau saja GMS ada di smartphone Huawei, kami yakin P40 Pro Plus bakalan jadi salah satu dari 2 HP yang sehari-hari kami gunakan. Di saat yang bersamaan, kita harus mengapresiasi Huawei. Kalau kita jadi Huawei, kita udah nyerah duluan. Ini malah gaspol dan juga tetap berani buat menjual HP-nya di berbagai belahan dunia. Salut. Best OS. Dari berbagai manufacturer customized OS di luar sana, yang paling berkesan buat kami adalah
Color OS 11. Simple, dia mengadopsi hal-hal baik yang ada di OS terbaik versi kami tahun-tahun sebelumnya, yaitu Oxygen OS, dan mengenhance-nya lebih jauh. Dan yang paling penting, membawanya ke banyak smartphone resmi Oppo keluaran tahun-tahun sebelumnya. Contoh misalnya handphone tahun lalu tuh, Oppo F11 Pro. Seolah tuh memberikan nafas baru. Nggak cuma itu, mereka pun menyediakan beta program buat ColorOS 11 sehingga early adopters bisa ikut serta dalam nyobain fase development OS ini. Improvement yang luar biasa dari ColorOS terdahulu. Nice. Brand MVP. Kami mau mengapresiasi brand yang tahun ini banyak membawa perubahan dan memberikan gebrakan di industri smartphone Indonesia. Yang menjadi MVP ada dua, dan keduanya seolah-olah memberikan gebrakan dengan dua mazhab yang berbeda. Pertama, melalui jalur jual semurah mungkin, biar harga yang berbicara. Xiaomi, brand yang dulunya nggak pernah bawa flagship ke Indonesia, tahun ini membawa flagship banyak dan murah pula, men. Kami seneng ya Indonesia di-treat spesial dan dijadikan battleground oleh Xiaomi layaknya India. Bahkan dalam beberapa case, harga HP Xiaomi lebih murah di Indonesia dibanding di India. Ini efeknya bukan cuma ke kita sebagai customer, tapi brand-brand lain yang udah di zona nyaman, men, bakalan terusik dan mau nggak mau harus menyusun ulang strategi mereka. Brand yang kedua melalui jalur peningkatan brand image adalah Oppo. Oppo adalah satu-satunya brand asal China yang menurut kami berhasil melevel up brand image mereka. Kan handphone China biasanya dipandang sebelah mata dan lebih rendah dibanding brand-brand asal negara lain. Tapi dengan banyak kolaborasi dengan brand berkelas dan figur-figur penting di berbagai industri menggunakan strategi marketing yang anti-mainstream, menurut kami secara brand image level Oppo sekarang sejajar dengan Samsung. Di masa pandemi seperti ini, menurut kami Oppo lah yang bersuara paling lantang marketingnya. Ini dua jalur yang bertolak belakang antara Xiaomi dan Oppo. Mazhab mana yang paling berhasil? Ya, kita lihat aja laporan tahun depan. Siapa yang salesnya lebih banyak nanti. Smartphone non-resmi terbaik. Sekarang kita masuk ke dua kategori pamungkas nih. Smartphone non-resmi terbaik dan smartphone resmi terbaik. Untuk yang non-resmi, no debate. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Snapdragon version. Itu adalah definisi smartphone Android yang nyaris sempurna. Semua kekurangan versi resmi yang udah kami sering sebut, ya yang di versi Exynos-nya lah ya, menghilang seiring dengan dipakainya prosesor Snapdragon 865 Plus. Buat productivity perfect, content creation mantap, main game hajar semua. Spek pol, experience mateng, bener-bener yang terbaik. Smartphone resmi terbaik. Ya, ini adalah sebuah smartphone yang bisa kami rekomendasikan dengan mudah ke siapapun. Dan resmi ya. HP ini mengukuhkan bahwa HP bagus itu nggak perlu mahal. Yang penting semua hal esensialnya di cover dengan baik. No gimmick, harga bersahabat. Tahu apa handphonenya? Poco F2 Pro. Layar nggak perlu 90 atau 120 Hz, yang penting OLED dan kualitasnya bagus. Prosesor Snapdragon 865, storage dan RAM gede, future proof dengan adanya 5G, terus nggak kayak Mi 10, slot Poco F2 Pro udah dual SIM dan ada headphone jack pula. Oh ya, dan jangan lupa, Poco F2 Pro itu layarnya bebas hambatan, kan pakai pop-up kamera. Terakhir, kameranya juga reliable. Dan yang paling penting, harganya 6-7 jutaan. Oke, sekian K2G Awards tahun ini. Kalau kalian ada yang tidak setuju dengan pemenang-pemenang di tahun ini, versi kami, ya nggak ada masalah. Karena sekali lagi ini adalah opini kami. Coba drop komen di bawah yang terbaik tahun ini versi kalian di masing-masing kategori. FYI, awards ini dipersembahkan oleh Teman Ponsel, partner setia kami, toko yang selalu menjual barang-barang
second tapi berkualitas. Dengan harga yang bersahabat. Penasaran apa aja barang-barang second berkualitas yang mereka jual? Boleh cek nih, linknya ada di sini dan ada juga linknya di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau ngobrol-ngobrol mengenai penghargaan yang kami berikan untuk semua smartphone ini, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami tahun depan. bye guys! Bye!